Di jagat Boboiboy, ada satu nama yang begitu ditakuti, sosok yang dikenal sebagai asal mula kekuatan elemen, Retaka dulu. Sebelum menjadi penjahat besar yang dikenal semesta, Retaka hanyalah bocah malang yang dibuang ke planet Tandus bernama Gugura. Hidup di tempat kejam membentuknya menjadi pribadi yang keras, penuh dendam dan lapar akan kekuatan juga kekuasaan. Takdir mempertemukannya dengan Tokasa, sesama pengelana yang juga mencari arti kekuatan sejati bersama. Mereka menemukan dua power spear legendaris, Gamma Bot dan juga Crystal Bot. Tapi ketika Tokasa ingin menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan, ambisi Retaka justru makin menjadi-jadi. Ia mulai menyerang para pemilik elemen lain, bahkan mengkhianati sahabatnya sendiri yaitu Tokasa. Karena hal itu juga, pertarungan hebat pun pada akhirnya menjadi pecah. Dengan bantuan Ochobot, untungnya Tokasa singkatnya berhasil menahan Retaka dalam es kristal selama 100 tahun lamanya. Dunia pun lupa pada namanya, sampai pada akhirnya sekelompok penambang tak sengaja membangunkan Retaka. Dan ketika sadar, Retaka sangat murka. Ia menemukan kenyataan pahit, kekuatan yang dulu ia miliki kini dipegang seorang bocah bernama Boboiboy. Dengan kelicikan dan juga manipulasi Retaka, Retaka memaksa para penambang membantunya mencari sang bocah terkutuk tersebut. Pertemuan mereka berakhir tragis. Boboiboy dapat dikalahkan dalam pertarungan sengit secara telak. 4 elemen dicuri oleh Retaka milik Boboiboy, dan ia terpaksa melarikan diri ke planet Kuabak untuk berlatih bersama dengan Tokasa. Sementara itu, Retaka mulai menaklukkan planet-planet berenergi elemen hingga memperkuat dirinya sendiri. Hingga tibalah saat terakhir, perang besar di bumi. Tokasa jatuh di tangannya, tetapi Boboiboy yang telah menguasai teknik Frostfire Fusion muncul dan membalikan keadaan. Serangan terakhirnya Super Blast menutup kisah sang penakluk elemen tersebut. Namun di balik kegarangannya, Retaka bukanlah iblis sejak awal. Ia hanya korban dari kebencian rasa takut yang akhirnya menelannya hidup-hidup. Tokoh berikutnya adalah Tokasa, atau dalam nama lamanya disebut dengan julukan Hangkasa. Dikenal sebagai penguasa elemental kristal, elemen tingkat 3 setelah tanah dan juga gempa. Ia dulu bersahabat dengan Retaka, rekan yang paling dekat dan paling memahami dirinya. Bersama mereka dulu dijuluki duo tank tak terkalahkan. Tetapi keserakahan dari Retaka mengubah semuanya. Setelah perang besar melawan Retaka, Tokasa mengasingkan diri ke planet Kuabak. Dalam film Boboiboy, Boboiboy datang menemuinya atas perintah Kokochi dengan tujuan untuk mencari cara mengalahkan sang penjahat. Tokasa akhirnya melatih Boboiboy dan juga Gopal sampai keduanya siap bertempur kembali. Tapi setelah itu, ia mengambil kembali kekuatan gempa dari Boboiboy demi mengaktifkan wujud kristalnya sendiri. Sayang, karena usia, Tokasa tak kuat lagi. Ia sudah tidak sekuat dulu. Ia kalah tapi sempat menanamkan semangat dalam diri Boboiboy. Kata-kata terakhirnya membangkitkan tekad sang bocah dan memicu lahirnya elemental fusion untuk pertama kalinya. Di akhir cerita, ia kembali muncul, hidup dan bersatu lagi dengan Boboiboy. Sebagai penguasa kristal sejati, kekuatan meliputi kristal armor, perisai, dan juga tombak kristal, hingga senjata legendaris kristal Kris, simbol kejayaan masa lalunya. Sosok berikutnya adalah King Balakung, penguasa sejati elemen balak yang memimpin planet Rimbara. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup makmur dan damai sentosa. Ia dikenal adil, kuat, dan disegani oleh semua masyarakatnya. Namun, kedamaian itu sirna seketika ketika Retaka datang untuk menghabisinya. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Balakung bertarung habis-habisan, tetapi akhirnya gugur juga di tangan sang penjahat. Namanya tetap dikenang, bahkan oleh Hangkasa dalam kisah The Secret of the King Balakung sebagai simbol pengorbanan sejati. Konon, nama Balakung berasal dari kata balak dan juga kangkung.
unik tapi penuh makna. Bahkan Tok Cadat pernah bercanda harga ikan lebih murah saat Balakung masih hidup dan berkuasa. Selanjutnya ada Kuputri, sang penguasa elemen angin, permaisuri planet Windara. Dulu ia memperoleh kekuatan dari sebuah power spear dan sempat bertarung bersama dengan penguasa elemen lain melawan Retaka. Tetapi sayangnya Retaka menang, menaklukkan 5 elemen sekaligus. Kuputri selamat berkat pengawalnya, Marsal, Maripos, dan beristirahat dalam kepompong selama 100 tahun untuk memulihkan diri. Ketika bangun, ia mendapati kerajaannya telah direbut oleh penguasa jahat bernama Emperor Remos. Ia pun pergi ke bumi, meminta bantuan pada Boboiboy bersama teman-temannya. Mereka berangkat ke Widara dan langsung diserang oleh pasukan Remos. Kuputri sempat tertangkap, namun diselamatkan oleh Boboiboy Taufan. Setelah perang berakhir, Boboiboy hendak mengembalikan kekuatan beliung padanya, tetapi Kuputri menolak, percaya bahwa sang bocah sudah cukup bijak untuk menjaga kekuatan itu sendiri. Kuputri dikenal lembut, penuh kasih, tapi juga tangguh. Selain angin, ia juga menguasai telepati dan penyembuhan, menjadikannya sosok pemimpin sejati. Dari angin, kita beralih ke es, yaitu Mas Mawes, pemilik asli elemen salju. Pernah berjuang bersama dengan Panglima Pirapi dan para penguasa elemen lainnya melawan Retaka. Ratusan tahun kemudian, dua suku di planet Baraju, suku Bara dan suku Salju, saling menyalahkan atas kekalahan masa lalu tersebut. Namun, berkat bantuan Boboiboy dan timnya, mereka menemukan batu perjanjian di puncak gunung salju bernama Talistiwa. Batu itu menyimpan pesan perdamaian antara Mas Mawes dan juga Pirapi sebelum perang besar terjadi. Penemuan itu menyatukan kembali dua suku yang terpecah. Mas Mawes sendiri terkenal kalem tapi kuat. Mas Gardu bahkan pernah bilang dia bisa tidur di suhu beku tanpa selimut. Namanya berasal dari kata mawas dan ais, mencerminkan ketenangan dan juga keteguhan. Sementara Panglima Pirapi sendiri merupakan penguasa elemen api, dikenal sebagai prajurit dengan rambut menyala dan pakaian bergaya tradisional Jepang. Senjata andalannya bernama Fire Chakram, yaitu cincin api yang bisa menebas lawan dengan sangat presisi. Menurut Hangkasa, Pirapi hampir saja mengalahkan Retaka sebelum sesuatu membuatnya jatuh. Namanya sendiri berasal dari kata Peiro dan juga api. Keduanya bermakna sama, menggambarkan kekuatan sejatinya. Lalu ada Satrianta Ratna, pengguna terdahulu kekuatan Voltra, energi petir yang diwariskan melalui pedang legendaris Royal Crismon Sword. Ratna dikenal tangguh dan berani, tapi dibalik sikap kerasnya, ia lembut terhadap orang yang ia lindungi, terutama cucunya Kirana. Ratna adalah alien humanoid, berambut merah bergelombang, dengan mata menyala, dan tanda lahir di bawah mata, sama seperti cucunya. Armor yang ia kenakan bukan hanya pelindung, tetapi juga alat pengendali kekuatan yang luar biasa. Teknik andalannya bernama Satriatar Attack, adalah serangan petir legendaris yang jadi simbol kejayaan bangsanya. Dan akhirnya kita tiba pada Boboiboy sendiri, bocah yang mewarisi kekuatan para penguasa elemen. Awalnya, ia hanyalah anak biasa yang dikirim orang tuanya untuk tinggal bersama Tok Abah di Pulau Rintis. Dari sanalah, perjalanan pahlawan kecil ini dimulai. Boboiboy punya hati yang besar, berani, ceria, dan rela berkorban untuk orang-orang yang ia sayangi. Tetapi kadang, semangatnya menolong orang membuatnya lupa akan hal kecil yang penting, seperti waktu bersama teman-temannya. Kekuatan utamanya adalah elemental split, membuatnya bisa membagi diri ke berbagai bentuk elemen, tanah, air, petir, angin, api, dan juga yang lainnya. Setiap elemen mencerminkan sisi kepribadiannya sendiri. Seiring waktu, Boboiboy tumbuh dewasa dan menemukan kemampuan baru, elemental fusion. Dua elemen bersatu jadi kekuatan baru, seperti Force Fire, Score Light, dan juga yang lainnya. Dan terakhir, Kirana,
yang merupakan cucu dari Satriantar Ratna, pewaris tahta planet Gurlatan. Setelah ayahnya gugur dalam perang melawan Retaka, Kirana tumbuh dengan dendam membara dalam hatinya. Ia bermimpi menaklukkan seluruh galaksi di bawah panji Gurlatan. Awalnya, ia tampak lembut dan bersahabat, bahkan membantu Boboiboy. Tetapi semua itu hanyalah topeng belaka. Ia mencuci kebot, lalu memanfaatkan pedang leluhurnya untuk menyerap energi Boboiboy saat kekuatan Voltra bangkit. Kirana menuduh Boboiboy dan juga kawan-kawan sebagai pengkhianat. Namun ketika kekuatan di luar kendali, Kirana menyadari dirinya hampir menjadi monster seperti Retaka dulu. Air matanya jatuh dan ia akhirnya melepaskan Voltra Power, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan untuk menguasai, tetapi untuk melindungi. Itulah kisah panjang dari para penguasa elemental, dari Retaka yang ambisius hingga Boboiboy sang penerus harapan. Dunia mereka penuh konflik, tetapi juga pengampunan, karena kadang kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mampu untuk berubah.